Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengolah data dengan menggunakan fungsi ilmu statistika. Ada sekitar 6 fungsi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu fungsi sum. Di fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Dan rumusnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu fungsi average. Digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu range. Ini rumusnya seperti ini. Jadi kalau ketemu average pasti itu untuk menghitung nilai rata-rata. Kemudian yang ketiga itu fungsi max. Max ini kepanjangan dari maksimal. Digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dalam suatu range. Yang keempat ini fungsi min. Kepanjangan dari minimal. Digunakan untuk menghitung nilai terendah dalam suatu range. Dan ini fungsinya. Yang kelima itu fungsi count. Digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data yang ada dalam suatu range. Nah, ini fungsinya. Kemudian yang keenam fungsi countif. Ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka numerik atau huruf karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Ini rumusnya seperti ini. Fungsi countif ini misalnya dalam suatu kelas terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Berapa sih jumlah siswa perempuan? Nah, itu bisa menggunakan fungsi countif. Untuk Anda memahaminya, sekarang kita akan buat tabel seperti berikut dalam Microsoft Excel. Sekarang kita akan membuka Microsoft Excel. Di sini ada ikonnya berwarna hijau. Silakan kalian boleh double klik atau klik satu kali, kemudian enter di keyboardnya. Selain di komputer, untuk mengerjakan Microsoft Excel ini bisa juga dikerjakan di Android dengan menggunakan aplikasi WordPress. Selanjutnya, kita klik blank workbook. Nah, diklik, oke. Nah, ini ada tampilan lembar kerja Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan workbook yang terdiri dari kumpulan worksheet. Nah, ini misalnya sheet 1. Kemudian misalnya kita ingin menambah lagi sheet, maka klik tambah aja ini. Klik, nanti muncul sheet 2. Sekarang kita akan mengerjakannya di sheet 1. Kita akan langsung mengetik ke data tabel yang tadi. Silakan kalian ketik dulu data yang berada di kolom atas. Klik di sini. Kalau sudah data yang di kolom atas diketik semua, sekarang kita akan mengisi nomor. Untuk mengisi nomor ini, kalian silakan ketikkan nomor 1 dan 2. 1, kemudian 2. Untuk nomor 3, 4, dan 5-nya itu langsung otomatis. Caranya, silakan kalian blok dulu nomor 1 dan 2-nya. Kemudian kursornya ini letakkan di sini, di pojok bawah sampai tanda tambah. Kemudian di drag sampai muncul angka 5. Nah, ini langsung otomatis ya. Kemudian silakan ketikkan nama. Jenis kelamin juga silakan diisi. Kemudian nilai.
Ini 85, kemudian 65, 80, 70, dan 86. Kalau sudah, sekarang silakan ketikkan dari jumlah nilai sampai jumlah siswa perempuan. Dan jumlah siswa perempuan. Ini disingkat aja ya. Sekarang kita akan atur-atur tabel yang ini. Biar lebih mudah, klik aja di sini, kemudian klik ini. Nah, tapi ini untuk kolom nomor ini terlalu kebesaran ya. Kita geser aja. Caranya, letakkan kursor di sini, kemudian drag sesuai dengan posisinya ya, kira-kira sudah cukup atau belum. Nah, untuk nama ini bisa digeser lagi, jenis kelamin. Ini silakan disesuaikan, caranya tinggal menggeser-geser kursor aja. Kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah, sekarang, nah ini untuk jumlah nilai ini, biar tidak hanya di kolom A, tapi ini menyatu dengan kolom B, caranya silakan diblok jumlah nilai ini, kemudian klik merge cell, bukan merge cell ya, merge enchanter, klik aja. Nah, ini nanti menyatu di kolom A dan B, sama nilai tertinggi juga silakan diblok, kemudian klik merge center. Nilai terendah juga sama, diblok, klik merge center, jadi biar menyatukan kolom A dan kolom B. Ini juga diklik. Nah, kemudian sekarang kita akan buat tabel. Nah, untuk membuat tabel biar lebih mudah, ini diblok dulu semua. Oke. Nah, biar cepat cara membuat tabel itu, silakan kalian klik ini. Nah, kemudian klik yang all border. Ini langsung otomatis. Kemudian mau ditambahkan warna di sini yang warna biru. Nah, silakan kalian klik save file. Nah, kemudian cari warna biru, misalnya birunya yang ini. Oke. Kemudian ini mau rata tengah semua. Nah, ini silakan klik alignment-nya yang center. Mau ditebalkan, klik bold. Nah, untuk nomor yang ini mau rata tengah semua, klik aja di sini di blok. Kemudian klik alignment center. Ini nama tetap, ini jenis kelamin juga sama nilai, mau diketengahkan, klik alignment center. Nah, paham kan ya? Sekarang kita akan mengisi kolom jumlah nilai dengan menggunakan fungsi rumus statistika. Nah, di sini fungsi yang digunakan yaitu fungsi sum. Untuk caranya, silakan kalian klik sama dengan, kemudian klik sum. Kemudian tanda kurung buka. Kemudian letakkan kursor di sini karena kita akan menghitung jumlah nilai A dan jumlah nilai B. Nah, setelah letakkan kursor di sini, kemudian, nah, letakkan ini kursor di sini. Nah, klik, kemudian, nah, digeser sampai di sini di 2, tanda titik 2, kemudian sampai E2. Jadi yang dicari itu nilai A dan nilai B. Kemudian kurung tutup, atau selain itu bisa juga kalian klik tanda titik 2 di keyboardnya,
sampai dengan nilai B. Kemudian ini kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini ada nilainya 165. Nah, biar lebih mudah dan otomatis, silakan kalian ke bawahnya cukup di drag aja. Caranya klik dulu di sini, kemudian letakkan kursor di ujung kanan bawah sampai tanda tambah, kemudian drag ke bawah. Nah, ini nilainya otomatis. Kemudian untuk nilai tertinggi, ini bisa digunakan rumus max. Ini kita akan mencari nilai tertinggi dari nilai A dan nilai B. Caranya, klik sama dengan, kemudian max, kemudian kurung buka, letakkan kursor di sini, kemudian di sini, letakkan kursor di bawah, kemudian, klik aja, nanti kurung tutup. Nah, ini biar lebih mudah, di drag lagi aja. Nah, nilai terendah, kita akan mencarinya dengan rumus minimum. Nah, sama dengan klik min, kemudian kurung buka, atau diketik manual juga bisa. Misalnya yang dicarinya nilai A, berarti ini dari sel D2 kalau diketik manual. Kemudian tanda titik 2 di keyboardnya tekan, nilai B-nya ini sampai E2. Nah, ini karena nilai yang dicarinya nilai A dan B. E2. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini di drag lagi biar cepat. Untuk nilai rata-rata sama dengan average, kemudian kurung buka, biar lebih mudah letakkan kursor di sini, kemudian drag, kemudian kurung tutup. Kemudian kita drag lagi. Nah, sampai bawah ini muncul nilai rata-rata. Sekarang nilai yang ini akan kita simpan posisinya ke tengah. Caranya klik alignment center. Nah, jangan lupa ya, ini disimpan dulu datanya. Untuk menyimpannya, silakan kalian klik save yang ini. Klik save. Nah, kemudian, ini simpannya misalnya mau di data D. Nah, klik ini atau browse aja. Simpannya mau di mana? Nah, ini simpannya di local disk D. Misalnya ini latihan Excel 1. Latihan membuat latihan fungsi statistika. Nah, ini latihan Excel fungsi statistika. Misalnya ini nama dan kelas kalian, nanti dicantumkan ya. Kalau sudah, klik save. Nah, ini sudah beres disimpan, tapi kita belum selesai. Kita harus mencari jumlah nilai dari keseluruhan siswa berapa dan jumlah siswa perempuannya berapa. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah nilai. Nah, ini jumlah nilainya berapa? Nah, caranya silakan kalian klik sama dengan, kemudian zoom, tanda kurung buka, kemudian klik di sini di nilai A, kemudian tarik ke bawah. Kenapa ditarik ke bawah? Karena kita akan mencarinya jumlah nilai keseluruhan nilai A dari semua anak. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini kemudian, karena kita juga akan mencari jumlah nilai B, nah ini letakkan aja kursor di sini. Kemudian di drag, ini langsung otomatis. Untuk nilai tertinggi juga, misalnya kita akan mencari nilai A yang paling tinggi itu siapa sih dari keseluruhan anak, sama dengan klik max, kemudian kurung buka, ini juga diklik di sini, kemudian di drag. Nah, ini nilai yang tertingginya itu 85 diraih oleh Rina. Kemudian ini untuk nilai B-nya tinggal di drag aja. Untuk nilai terendah, ini sama dengan min, kemudian kurung buka. Nah, ini klik di sini. Nilai adik yang karena yang pertama sampai nilai Tia ini di drag. Nah, ini langsung muncul nilai terendahnya itu diperoleh oleh Nia. Nah, nilai terendah nilai B gimana caranya? Sama, biar lebih otomatis kita drag aja. Nah, untuk nilai rata-rata rumusnya apa tadi? Sama dengan average, kemudian kurung buka. Nah, ini sama klik aja, kemudian di drag.
kemudian enter. Nah ini nilai rata-ratanya ada, di drag lagi aja sama. Nah ini untuk jumlah siswanya. Nah ini biar lebih mudah, ini di merge aja ya, biar lebih indah kolomnya. Ini merge semua. Untuk jumlah siswa yang ini bisa digunakan rumus count. Caranya klik sama dengan, kemudian count, nah kemudian kurung buka. Nah kita misalnya ambil datanya dari nomor. Nah ini ada berapa jumlah siswanya dari nomor ini. Klik aja di A2, kemudian di drag garis ini di pojok bawah, pojok kanan bawah di drag sampai A6, kemudian kurung tutup. Nah ini jumlah siswanya 5 orang. Kemudian jumlah siswa laki-lakinya berapa? Nah, ini sama dengan, kemudian counted, kemudian kurung buka. Nah ini sumbernya dari sini, dari kolom C2 sampai C6. Berapa sih jumlah siswa laki-laki? Klik aja di sini, kemudian di drag dari C2 sampai C6, kemudian klik tanda titik koma. Kalau di laptop itu titik koma, kalau di Android itu tanda koma. Nah ini kriterianya laki-laki atau perempuan. Karena ini untuk jumlah siswa laki-laki, berarti kita kliknya yang L. Kemudian kurung tutup, kemudian klik enter. Nah jumlah siswa perempuannya sama dengan sama counted untuk kriteria ini. Counted, kemudian kurung buka. Nah klik dari sini sampai C6. Kemudian kriteria titik koma, karena yang dicarinya perempuan, klik di sini, yang perempuan bebas yang mana aja, misalnya yang bawah. Kemudian kurung tutup. Nah ini langsung 3 orang. Nah itu untuk mencari jumlah siswa perempuan atau menggunakan fungsi counted. Sekarang kita akan rapihkan kolomnya. Misalnya yang ini merata tengah semua, ini ada jadinya, kita klik center. Nah untuk bordernya ini mau dihapus, misalnya yang ini karena nggak digunakan, ini boleh klik adjustment. Kemudian bordernya ini kita hilangkan yang tidak digunakan, misalnya yang ini. Nah ini tidak digunakan. Kalau sudah klik OK. Nah itu caranya, mudah kan ya? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.